Kalau teman-teman pengen lengkap, kayak Pak Andoko tadi jelasin tuh sampai ke tax planning segala, itu bisa ngambil kelas CFP dan mungkin bisa beralih profesi juga menjadi CFP. Atau misalnya saya nggak mau jadi konsultan keuangan tapi pengen belajar lebih dalam, nah teman-teman bisa ngambil kelas CFP. OneShield itu nanti akan ada kelas CFP public di Januari tahun 2023. Jadi bisa mulai nabung dari sekarang. Nanti bisa cek Mimin aja untuk tanggal persisnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya, aduh saya nggak mau belajar, pusing, bisa nggak sih ada seseorang yang bantuin saya bikinin perencanaan saya punya tujuan keuangan? Nah, boleh Oke, nggak? jadi kalau kalau misalnya Anda nggak mau pusing, mendingan Anda bayar seorang profesional aja gitu kan menurut saya. Jadinya kan banyak orang yang misalnya saya usaha, saya nggak mau ada yang apa accounting, saya nggak mau ngerjain accounting, ya saya hire orang accounting, ya nggak jadinya ya. Terus saya mau pengen udah bener nggak sih ini laporan keuangan saya kan butuh diaudit, saya akan hire orang eksternal audit gitu kurang lebih. Nah sama juga kayak individu, kalau bapak ibu teman-teman sobat OneShield itu mau gue nggak mau pusing lah pada gue belajar capek-capek dan lama, apalagi mesti ikut ujian, pusing, capek, ngeluarin duit juga ya, mendingan anda bisa hire seorang profesional. Nah di OneShield juga teman-teman bisa tuh melakukan yang namanya Simply Consult ya, jadinya untuk apa tuh ada yang misalnya di kami para konsultan kami itu ada yang misalnya berdasarkan dari satu tujuan tertentu, misalnya untuk biaya pendidikan anak atau untuk uang pertanggungan atau untuk pensiun aja, atau bisa juga kalau Anda punya ingin punya kompas atau blueprint keuangan Anda, maka Anda bisa melakukan yang namanya comprehensive financial planning sesuai dengan arti dari financial planning, proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Saya beberapa nangani klien-klien saya, misalnya seringkali kalau mereka udah income-nya lebih bagus, mereka kan pengen juga mempertahankan income-nya, karena impact-nya teman-teman, kalau teman-teman bisa financial independent buat diri sendiri, pertama, Anda bisa memiliki standar hidup yang lebih baik jadinya. Yang kedua, Anda bisa lebih pede jadinya, ya. Dan kalau impact sosialnya adalah teman-teman itu bisa jadi role model buat teman-temannya, sahabat-sahabatnya atau keluarganya. Itu saya cermati tuh murid-murid CFP saya kalau ketemu gitu, jadinya begitu dia udah bisa lakukan hal yang bagus, kan bisa jadi role model. Jadi punya impact individu maupun impact sosial buat orang lain gitu jadinya. Nah, pilihannya dari teman-teman. Apakah nanti misalnya mau yang hanya satu tujuan aja, atau lebih dari satu tujuan, atau comprehensive financial planning. Tapi untuk bisa melakukan itu, para konsultannya di OneShield itu bisa membantu teman-teman untuk apa tuh? Untuk melihat laporan keuangannya teman-teman. Ya, laporan keuangannya dilihat asetnya seberapa banyak, kewajibannya seberapa banyak. Ini soalnya nanti saya mau masuk ke tips mungkin yang terakhir ya Uli ya, jadi ya. Asetnya seberapa banyak, kewajibannya, income-nya, kemudian expense-nya ya, kemudian apa tuh uang pertanggungannya ada berapa banyak, polis asuransinya jumlah uang pertanggungannya berapa, kemudian apakah dia sudah punya hibah dan apa surat will misalnya untuk hibah, atau bagaimana persiapan pensiunnya, itu biasanya nanti akan di situ dikupas habis oleh teman-teman konsultannya OneShield jadinya, gitu kurang lebih teman-teman. Contoh lagi ya teman, satu lagi ya. Saya punya klien nih, gara-gara dia melakukan hire profesional, suatu hari klien saya itu pernah menempatkan uangnya $11.000 di sebuah money game yang dulu belum meledak gitu ya. Akhirnya dia hire saya kan sebagai seorang profesional. Nah, saya lihat nih di asetnya, liquidnya, ini kok ada sejumlah uang $11.000. Ini kamu taruh di mana? Saya nggak usah sebutin namanya. Pokoknya ini salah satu bentuk yang money game yang kemarin meledak gitu jadinya ya. Nah, kemudian saya minta sama klien saya, kalau bisa ini uang ditarik, saya bilang gitu, uangnya ditarik dan secepat mungkin, saya bilang gitu, karena menurut saya ini adalah money game. Waktu saya ngomong begitu sama klien saya, dia bilang, tapi kan Pak, saya masih dapat tiap bulan 5%, dia bilang gitu. Ya kalau kamu mau uangnya sampai hilang, apa tuh ya silakan aja, saya bilang gitu. Jadi saya challenge balik dari diri ke dia. Sebenarnya klien saya ini adalah anaknya teman saya
yang teman saya ini sudah punya CFP, bayangin teman-teman. Jadi saya diminta tolong oleh teman saya yang sudah punya CFP, bro tolong bantuin tuh anak gue susah banget dibilangin, dibilang gitu jadinya. Ternyata profesional itu bisa meyakinkan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil uangnya teman-teman, ya mengikuti saran saya. Walaupun waktu dia ambil uangnya, kemudian waktu itu $11.000 kalau pakai rupiah berapa Uli sekarang? Kali 15.000, 165 juta kali ya. Iya. Padahal 15.000 lebih kalau sekarang ya, jadi ya 165 juta. Saya ingat waktu itu ya kurang lebih kalau nggak salah di bawah 1 jam gitu dia bayar kurang lebih 3 juta. Jadi paling tidak begitu uangnya diambil dan nggak berapa lama ternyata benar terjadi itu money game. Teman-temannya waktu dia diambil dia bilang gini, Pak ternyata teman-teman saya masih dapat tuh 5%, dibilang gitu. Jadi walaupun untuk ngambilnya butuh, kalau di financial service itu T+2, T+3 masuk rekening kita kan, ya nggak? Ya, kalau dia itu T+14 atau kali kalau nggak salah, 2-3 minggu baru masuk ke rekening dia. Itu pun by spreadnya rupiahnya itu bedanya 2.000 rupiah. Iya, ya 2.000 rupiah aja ya. Nah artinya gini, bayangin hanya dia bayar di bawah misalnya mungkin nggak sampai 3 juta, tapi bisa menyelamatkan uang 165 juta. Bayangin tuh kan teman-teman. Jadinya itu contoh. Kalau itu sekitar 1,8% tuh Pak. Jadi 1,8% tapi selamat 165 jutanya. Nah itu contoh tuh teman-teman jadinya ya. Kalau nggak pusing-pusing udah hire profesional yang memang mereka terjun di bidangnya, sehari-harinya kerjaannya mereka itu jadinya, ya enggak gitu. Itu bisa jadi salah satu ininya Li, apa tuh mau belajar dari sendiri silakan diwanjut lewat program CFP dan program yang ditawarkan, atau hire profesional gitu kurang lebih Uli. Oke, nah ini sebelum nyambung bahas profesional nih Pak, kan di luar sana banyak ya kantor financial consultant gitu. Apa sih kelebihannya kita hire seorang profesional dari OneShield compare tuh hire dari kantor lain? Oke. Kalau di kami memang kami memang independen ya teman-teman. Jadi kami nggak punya conflict of interest jadinya ya terhadap kami nggak menjual beberapa produk financial service. Kalaupun mereka mau cari, mereka bisa cari sendiri gitu ya jadinya. Sehingga kami nggak punya conflict of interest ya. Bahkan kita belajar ada beberapa yang memiliki conflict of interest akhirnya merugikan customernya gitu ya. Terus yang berikutnya lagi adalah kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa comply terhadap kode etik dari CFP yang diajarkan gitu jadinya. Sehingga itulah sebabnya di OneShield kami seringkali juga dijadikan sebagai narasumber buat para media ya. Jadi media kan juga ngelihat kalau teman-teman browsing aja OneShield itu mungkin beberapa media udah banyak masuk ya. Mungkin teman-teman planners kita juga pada saat yang bersamaan diminta untuk menjadi narasumber di berbagai media gitu jadinya ya. Kurang lebih sih itu ya. Untuk kalau menurut saya kalau dari sisi harga relatif ya, nanti teman-teman membandingkan sendiri aja. Kalau dari sisi harga kan relatif, ada orang-orang yang mungkin malah kemurahan atau mungkin bisa kemahalan. Di kita relatif. Teman-teman bisa ngeliatin sendiri nanti kalau udah ngeliat ya apa yang mereka lakukan. Itu jadinya. Oke, sip. Nah, jadi tadi kalau yang mengenai tidak ada conflict of interest, maksudnya gini ya Sobat OneShield. Jadi kayak tadi tuh Pak Handoko ngasih contoh perhitungan uang pertanggungan asuransi jiwa, harusnya Sobat OneShield punyanya angka berapa gitu. Nah, dari OneShield itu kita tidak akan memberikan, oh kamu harus pakai asuransi yang bendera merah, biru, hijau, kuning, atau warna apapun gitu. Tapi yang kita kasih adalah ini loh, uang pertanggungan yang optimal untuk bisa kamu cover kebutuhan asuransi jiwa kamu gitu. Dan nanti biasanya dikasih opsi juga dengan berbagai 4 metode perhitungan tadi itu kayak yang Pak Ayat bilang gitu ya Pak. Oke, nah 5 menit terakhir, tipsnya apa nih Pak untuk menuju financial independence? Oke, saya gunakan akronim. Akronimnya itu cerdas teman-teman jadinya ya. C yang pertama adalah cek your financial health. Jadi cek kondisi keuangan. Nah, cek kondisi keuangan itu bisa, tadi saya bilang, bisa Anda sendiri. Anda belajar tentang financial planning sehingga Anda bisa tahu tuh misalnya oh ternyata saya rasio tabungan saya bagus apa enggak sih, rasio kemampuan saya mencicil utang produktif konsumtif saya bagus nggak sih, atau rasio perbandingan antara total utang sama total aset saya bagus nggak sih ya. Nah jadi check your financial health ya. Yang E-nya adalah earning power.
Jadinya teman-teman, earning power tuh maksudnya gini teman-teman. Seringkali kan kita cuma lebih banyak mengandalkan hanya dari satu income kan, satu sumber kan, jadinya ya. Betul. Nah, mulai coba sekarang untuk membuat lebih produktif dari income-nya teman-teman. Bukan cuma dari satu sumber, bisa juga misalnya dari aset yang udah dimiliki kemudian bisa menghasilkan aset yang lain. Atau yang kedua, teman-teman punya budget khusus untuk bisa mendevelop dirinya teman-teman sehingga daya tawar teman-teman makin bagus. Atau punya budget tertentu yang membuat teman-teman jadi punya other income yang lainnya. Misalnya contohnya kalau teman-teman di Wansil tuh biasanya mereka udah pada jago-jago tuh memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan dari situ kan sebenarnya ada other income kan. Selain misalnya ada yang lainnya. Ke earning power. Jadi buat diri teman-teman jadi lebih produktif. Ya, sibuk sama produktif tuh beda loh teman-teman soalnya ya. Sibuk belum tentu sibuk tuh banyak melakukan hal tapi belum tentu menghasilkan. Tapi produktif itu sudah pasti menghasilkan. Ya, kemudian tadi C, E ya. R-nya adalah regular investment sama regular premi. Jadi jangan lupa teman-teman kalau udah earning power-nya bagus, income-nya bagus, jangan terjebak pada wealth paradox, tapi sisihkan juga untuk bisa melakukan investasi sama untuk memprotect your asset. Jadi tadi makanya regular investment sama regular premium atau insurance gitu jadinya ya. Terus apa berarti C, E, R ya tadi ya, D sekarang. D-nya adalah debt management ya. Jadi manajemen utang teman-teman ya. Coba cari tahu mana saja utang-utang yang produktif, mana saja utang-utang yang konsumtif ya. Kemudian coba cari tahu kalau utang-utang konsumtif dia menggunakan bunga yang pakainya bunga apa nih? Bunga flat, bunga efektif misalnya gitu ya. Dengan bisa teman-teman tahu bunga flat, bunga efektif. Jadi bunga efektif tuh cara bayar bunganya dari sisa utang. Bunga flat, cara bayar bunganya itu dari total awal pinjaman. Sehingga teman-teman bisa ngelihat, oh mana nih yang maksimal bisa digunakan ya jadinya. Jangan terjebak pada utang konsumtif jadi teman-teman ya. Udah utang konsumtif, bunganya flat lagi. Jadinya makin banyak tuh sebenarnya yang dikeluarin uangnya teman-teman ya jadinya. D tadi ya debt management ya. Kemudian A-nya adalah alokasi aset teman-teman, alokasi aset. Nah, mau nggak mau kalau alokasi aset teman-teman harus belajar apa saja jenis-jenis investasi yang ada saat ini di kita. Paling tidak misalnya ada aset, ada investasi yang real, misalnya teman-teman senang properti atau senangnya bisnis atau misalnya kalau nggak mulia silakan pelajarin cari tahu plus minusnya gitu jadinya. Atau teman-teman senangnya ke financial asset. Entah itu reksadana, entah itu obligasi atau saham atau deposito dan yang lainnya, coba cari tahu ya. Atau mungkin malah udah lebih maju ke depan misalnya dengan adanya kripto dan yang lainnya, digital asset ke depan, karena mau nggak mau kayaknya ke depan di masa yang datang digital asset tak terhindarkan ya. Dan yang terakhir adalah S-nya adalah strengthen your financial habit ya. Biasain untuk selalu punya lebih terhadap income Anda jadinya. Jangan sampai Anda justru punya penghasilan tinggi kejebak dengan dengan pengeluaran yang tinggi, jadi makin lama tuh teman-teman mencapai kebebasan finansialnya. Boro-boro mau kebebasan finansial, kebebasan mandirinya aja mungkin belum dapat gitu jadinya ya. Nah itu yang perlu diperhatiin teman-teman, karena saya selalu, mungkin ini berulang-ulang kali saya bilang, habit Anda bisa ngalahin knowledge-nya Anda jadinya. Nah ini yang paling penting juga buat teman-teman. Gitu jadinya Uli. Betul sekali. Oke, sip. Thank you banget Pak Handoko, Sobat Wansil, bermanfaat perbincangan kita sore ini. Pesan terakhir kayak Pak Handoko tadi bilang tuh, habit bisa mengalahkan knowledge. Jadi untuk habit itu balik lagi ke masalah psikologi dan mindset. Nah bisa mulai dipraktekin mulai besok bangun pagi, mulai sugesti diri secara positif. Jadi nanti dari situ juga punya motivasi untuk terus produktif dan juga menghasilkan. Gitu. Thank you Pak Handoko. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman semuanya.